Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor action zombie berjudul Wymwood Apocalypse yang rilis tahun 2022 dan merupakan sequel dari film berjudul Wymwood Road of the Dead yang rilis 8 tahun sebelumnya. Oke, melanjutkan perjalanan Brooke dan Barry sang kakak. Langsung saja, so kita buka pintu teaternya. Pada suatu hari, seorang rekan Brooke bernama Grace mencoba menghentikan keganasan Brooke yang menghabisi seorang tentara. Malang, Brooke justru menggigit Grace, tapi dengan cepat dihentikan oleh Barry. Akibat hal ini, Grace memerintahkan saudarinya yang bernama Maxie untuk menghabisi Brooke. Namun lagi-lagi dihentikan oleh Barry. Melihat Brooke yang sudah kehilangan kendali, maka Barry memberikan dia sebotol darah. Merasa terancam atas tindakan Brooke tadi, Grace tetap menembak, tapi justru mengenai tangan Barry, sehingga menyebabkan Brooke kembali emosi. Meski begitu, Barry melarang Brooke menyerang dan membiarkan keduanya pergi. Beralih pada seorang pria bernama Rhys yang merupakan tentara dan tinggal di sebuah camp yang sengaja dia biarkan terkepung oleh kawanan zombie. Lantaran Rhys menggunakan tenaga dan gas yang dihasilkan oleh zombie-zombie tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pagi itu, Rhys kembali keluar mencari orang yang tidak terinfeksi dan memutuskan berhenti di sebuah tempat untuk mengintai. Cukup lama menunggu, akhirnya dia melihat seseorang bersepeda motor melintas sehingga langsung dia jatuhkan. Setelah melumpuhkan orang tersebut, Rhys segera membawanya pergi ke sebuah bunker. Di sana, Rhys menyerahkan pria tersebut pada seorang ahli bedah bernama Nicholas yang langsung memerintahkan para tentara untuk membawa orang tadi masuk ke dalam bunker. Kemudian Rhys pun bertanya mengenai perkembangan obat yang sedang mereka teliti. Namun seorang tentara bernama Jack justru menunjukkan foto Brooke kepada Rhys, di mana Nicholas memerintahkan Rhys untuk menangkap Brooke yang mereka sebut sebagai zombie hybrid. Beberapa waktu berlalu di sebuah tempat, Maxie yang merupakan keponakan dari Benny ini tidak setuju dengan tindakan Grace lantaran paman mereka tersebut sudah rela berkorban demi melindungi Brooke. Tapi menurut Grace, tindakan Brooke tadi sudah keterlaluan. Bersamaan dengan itu, akibat gigitan Brooke, akhirnya Grace mulai menunjukkan gejala. Dan tepat ketika Grace berubah, Maxie langsung memberikan dia darah dari botol sehingga Grace kembali normal. Sayang, saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sebuah peluru mementalkan mobil mereka. Dan sejurus kemudian keluarlah Rhys dari mobil yang menembak mereka tadi. Tapi begitu Rhys memeriksa mobil, tanpa diduga sebuah granat melayang ke arahnya, diikuti dengan serangan dari Grace. Cukup lama bertahan, akhirnya Rhys berhasil menumbangkan Grace. Kemudian membawanya pergi, walaupun yang dia dapatkan bukanlah Brooke. Sementara dari bagasi mobil, Maxie yang baru saja siuman sontak menjadi khawatir tidak menemukan keberadaan Grace. Beralih ke bunker yang merupakan lab penelitian ini, terlihat Nicholas yang mengambil darah dari salah satu pasiennya dengan cara yang begitu menyakitkan. Kemudian menginjeksikan darah yang sudah diubah menjadi serum tersebut ke dirinya sendiri. Bersama dengan itu, Jack dan anak buahnya yang bernama Merritt datang sehingga membuat Nicholas marah. Rupanya yang dikatakan oleh Merritt adalah benar mengenai Nicholas yang telah terinfeksi. Untuk itu, Jack memerintahkan Merritt menghabisi Nicholas. Namun belum sempat Merritt melakukan hal tersebut, tanpa diduga Jack menghabisi dia terlebih dahulu. Lantas Jack menegaskan agar Nicholas menutupi gejala terinfeksi itu di depan anak buahnya. Parahnya lagi, ternyata Jack juga terinfeksi dan memerlukan serum buatan Nicholas. Tapi Nicholas berkata jika mereka bisa mendapatkan Brooke, maka tidak perlu mengkhawatirkan infeksi tersebut lagi. Sementara itu dalam perjalanan, Grace siuman dengan kondisi masih normal. Melihat ada kesempatan, maka Grace mencoba menyerang Rhys. Malang tiba-tiba dia berubah sehingga posisi berbalik.
Namun dengan sedikit kesadaran, Grace meminta diberi waktu meminum darah dari botolnya. Melihat Grace yang kembali normal, Rhys pun berasumsi kalau Grace adalah salah satu zombie hybrid. Tapi terpaksa dia hajar akibat Grace yang mencoba menyerang. Lalu botol darah tersebut dia ambil dan membawa Grace menuju bunker untuk ditukarkan dengan 2 buah tong. Di sini Rhys menjelaskan bahwa dia telah menemukan satu hybrid. Namun begitu mereka akan membawanya, tiba-tiba Grace siuman dan langsung menyerang. Oleh sebab itu, Rhys segera memberikan dia darah sehingga secara perlahan Grace kembali tenang. Melihat ini, Jack memerintahkan anak buahnya membawa Grace ke bunker. Tapi Rhys yang ingin mengetahui apa yang terjadi pada hybrid yang konon bisa menjadi obat bagi virus zombie tersebut meminta untuk dilibatkan. Sayang, Jack justru memerintahkan dia pergi. Saat pergi dari situ, mobil Rhys kehabisan bahan bakar karena ketika di bunker tadi, salah satu zombie penghasil gasnya diambil oleh anak buah Jack, sedangkan zombie yang tersisa sudah tidak memiliki tenaga. Oleh karenanya, Rhys harus mencari zombie lain untuk ditangkap. Tidak jauh dari situ, ada zombie yang mendengar panggilan Rhys. Namun ternyata Maxi juga ada di sana. Awalnya Rhys hanya berniat menangkap sang zombie, tapi karena terlalu agresif terpaksa harus dia lumpuhkan. Setelah memasang zombie gas tersebut, Rhys bergegas pergi. Hanya saja dia tidak menyadari kalau Maxi meloncat ke bak mobil. Singkat waktu, Rhys sampai ke sebuah tempat dan disambut oleh seorang pria berpakaian APD yang disebut sebagai The Doctor. Lalu tanpa mengucapkan satu patah kata pun, The Doctor memerintahkan anak buahnya meletakkan sebuah peti dan tas di bak mobil untuk ditukarkan dengan tong yang dibawa oleh Rhys. Di mana ternyata Maxi bersembunyi di bawah mobil. Begitu urusan mereka selesai, The Doctor juga masuk tanpa berpamitan. Di dalam bunker, Grace yang siuman begitu tersentak mendapati dirinya terikat dalam sebuah lab. Lalu di hadapannya terlihat Nicholas yang tidak dapat mengendalikan tangannya sendiri. Hingga akhirnya Nicholas harus melakban tangan tersebut ke kakinya. Kemudian dia pun melakukan prosedur pada orang di samping Grace untuk mendapatkan serum. Sementara itu, akibat hari sudah sore, dengan buru-buru Rhys kembali ke campnya. Kemudian menyalakan lampu untuk mengusir para zombie yang mengerumuni gerbang. Di dalam, Rhys membuka peti berisi sebuah alat dan tas berisi obat-obatan yang seharusnya diantarkan ke bunker. Selang beberapa waktu, Rhys terbangun akibat mendengar suara gaduh. Sayang ketika dicari, dia tidak menemukan siapa-siapa. Tapi saat kembali ke dalam ruangan, ternyata Maxi sudah berdiri dan langsung menumbangkan dia. Keesokan pagi, Rhys siuman dengan kondisi terikat. Melihatnya, Maxi segera memaksa Rhys untuk mengembalikan Grace atau akan dia habisi. Namun Rhys menawarkan untuk mengobati luka yang dialami Maxi karena bisa menyebabkan infeksi dan berjanji mereka bisa saling percaya. Setelah mengobati luka tersebut, sembari terus ditodong dengan senjata yang dilakban di leher, Rhys mengajak Maxi mendatangi Grace. Di dalam mobil, Maxi menemukan foto Brooke. Tapi Rhys beralasan orang-orang yang ada di foto tersebut adalah teroris. Malang ketika Maxi lengah, tanpa diduga Rhys menarik tuas untuk melontarkan dan langsung melumpuhkan Maxi. Dari situ Rhys membawa Maxi ke bunker. Kemudian Rhys memberitahu Jack bahwa dia membawa seorang paket yang merupakan saudari dari hybrid semalam. Mendengar itu, Jack memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Maxi. Parahnya, anak buah Jack yang membawa Maxi dengan kasar berkata wanita tersebut akan berakhir di tong seperti yang sering dibawa oleh Rhys selama ini. Mendengar itu, sontak Rhys meminta penjelasan. Tapi Jack justru memerintahkan Rhys segera enyah dari hadapannya. Alih-alih pergi, dengan emosi Rhys menyerang mereka dan memerintahkan Maxi kembali ke mobil lalu pergi dari tempat itu. Sayang dalam perjalanan ada sebuah mobil yang mengejar dan menembaki mereka. Oleh sebab itu, Rhys segera mengaktifkan nitro. Namun mobil tadi masih bisa mengejar mereka. Alhasil, Maxi langsung melontarkan dirinya keluar, sedangkan Rhys tidak sempat lagi menghindari tembakan. Selang beberapa waktu, Rhys siuman dan sudah digantung di pohon oleh kelompok Jack. Menurut Jack, tindakan Rhys ini sangat berbeda jauh dari sang kakak yang tewas dengan terhormat menghadapi Barry dulu.
sehingga dia harus dibiarkan mati di mukbang oleh para zombie. Melihat zombie-zombie yang berdatangan, Jack mengajak kedua anak buahnya meninggalkan Reese. Dalam keadaan terbelenggu ini, terpaksa Reese harus mengangkat kakinya agar tidak dapat dijangkau oleh zombie-zombie tersebut. Untuk beberapa menit Reese masih mampu bertahan, namun akhirnya dia pun menyerah. Anehnya, tiba-tiba gerombolan zombie itu mematung, bahkan tepat di ujung jari Reese. Dan ternyata tidak jauh dari situ, Reese melihat Brooke yang didampingi oleh Maxie dan Barry tengah mengendalikan zombie-zombie tersebut. Selang beberapa waktu Reese siuman dengan Brooke dan beberapa zombie yang berdiri di hadapannya. Melihat wajah Reese, sontak Barry teringat bahwa dia telah menghabisi pria itu. Tapi Reese mengatakan orang yang mereka habisi adalah kembarannya, dan kali ini dialah yang akan menghabisi mereka. Mendengar itu, tentu saja Barry menjadi emosi, tapi mengingat Reese yang telah menyelamatkan Maxie, maka dia pun berhenti. Sayang, Brooke justru maju berniat memukbang Reese lantaran terlanjur membenci wajahnya. Ditambah lagi dengan Maxie yang berkata Reese lebih cocok untuk menjadi makanan anjing. Mendengar itu, terpaksa Reese mengatakan dia berpihak pada mereka. Dari situ, mereka pun mengintai markas The Doctor. Di sini Reese berkata markas tersebut dihuni oleh 4 penjaga dan 1 orang petugas medis. Tapi tiba-tiba sakit Reese kembali kambuh, di mana dari batuknya mulai keluar asap seperti zombie. Oleh karena itu, Barry mencoba bertanya apa isi dari obat yang dia miliki. Sayang, Reese tidak mengetahui isi dari obat tersebut. Dia bahkan mengaku tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang di dalam sana. Akibat hal ini, Brooke kembali berniat menyerang Reese, namun Barry segera memberikan dia sebotol darah. Setelah Brooke tenang, Barry meminta dia memimpin mereka masuk. Alhasil, dengan kemampuan yang dia miliki, Brooke mengontrol zombie yang ada di dalam mobil untuk menghabisi para penjaga. Kemudian bersama para zombie, mereka pun merangsek masuk. Di dalam, Reese sempat keheranan melihat kerangka dan obat yang diproduksi. Namun Reese lebih terkejut melihat tong yang dia antarkan berisi tubuh orang yang sebelumnya dia serahkan ke bunker. Untuk itu, sejenak menatap ke arah The Doctor, Reese meminta Barry melepaskan ikatannya. Setelah ditanyakan, The Doctor menjelaskan bahwa di bunker, Nicholas membuat serum dari orang hidup untuk menahan virus agar tidak mengubah orang menjadi zombie, tapi hanya bersifat sementara. Kemudian tubuh orang-orang tersebut dia giling untuk membuat pil yang selama ini dikonsumsi oleh Reese. Mendengar itu, tanpa ampun Reese menghabisi The Doctor. Lalu mengancam Barry agar mereka mau bekerja sama memusnahkan orang-orang di bunker lantaran selama ini merasa jiwanya telah diambil. Pada waktu yang sama di bunker, Jack yang merasa gejala virus mulai menyerang berniat untuk mengekstrak Grace. Tapi langsung dihentikan oleh Nicholas dengan alasan seorang hybrid tidak bisa diekstrak seperti orang biasa. Bersamaan dengan itu, seorang anak buahnya masuk memberitahu bahwa ada orang bertopeng datang membawa hybrid yang mereka cari selama ini. Di luar, melihat lampu bunker berkedip, maka Reese memasukkan beberapa zombie melalui suatu saluran yang langsung disambut oleh anak buah Jack. Sesaat kemudian, keluarlah 3 orang tentara dari dalam bunker untuk menjemput Brooke. Oleh karenanya, Brooke langsung mengontrol zombie di bawah tadi untuk meledakkan diri. Dan bersamaan dengan itu, Brooke mengontrol zombie di atas untuk memberondong ketiga tentara tadi. Melihat ini, Jack bergegas menutup bunker, tapi dengan cepat dirusak oleh Barry. Kemudian Maxie juga memutuskan masuk melalui saluran tadi, sedangkan mereka masuk melalui pintu bunker. Dari sebuah saluran udara, Maxie menuju ke ruang kontrol dan menghabisi tentara yang ada di sana. Kemudian dia mulai membukakan pintu untuk kelompok Brooke. Akibat kejadian ini, Jack memerintahkan Nicholas menangkap Brooke sedangkan dia mengurus yang lain. Pada waktu yang sama di sebuah ruangan, setelah menghabisi beberapa penjaga, Reese langsung melepaskan zombie-zombie yang berada di dalam kurungan. Di momen ini, Brooke bisa melihat Grace yang masih hidup sehingga meminta Reese membuka pintu di hadapannya. Lalu memerintahkan ketiga zombie masuk terlebih dahulu. Namun baru saja Brooke masuk, tiba-tiba pintu kembali tertutup. Malang, Reese juga tidak dapat lagi membuka pintu tersebut. Bersama dengan itu, dari balik pintu keluar zombie yang dikontrol oleh Nicholas menggunakan VR. Alhasil, pertempuran tidak bisa dihindari.
Sedangkan di luar, Barry dan Reese didatangi oleh Jack yang menyandera Maxi serta memerintahkan mereka untuk menyerahkan senjata. Parahnya, walaupun mereka sudah menyerah, Jack tetap menyerang Maxi dan Barry. Tapi kesempatan ini digunakan juga oleh Reese untuk menyerang dia. Di dalam, akibat ketiga zombinya tumbang, maka Brooke maju menyerang zombie mengerikan itu. Sayang, sang zombie jauh lebih kuat sehingga dia menjadi bulan-bulanan Nicholas yang mengontrol zombie tersebut. Tepat ketika Nicholas akan melakukan serangan terakhir, tanpa diduga Grace berhasil mengendalikan tangan Nicholas, sehingga tangan tersebut menyerang dirinya dan zombie itu sendiri. Melihat itu, Brooke segera menghajar sang zombie, sedangkan Grace masih berusaha mengendalikan tangan Nicholas. Sial, Nicholas berhasil menghentikan Grace, lalu kembali mengontrol zombinya untuk menyerang Brooke. Dalam keadaan terdesak, Brooke sempat mencabut sebuah sumber listrik untuk menumbangkan sang zombie bersama pengontrolnya. Alhasil listrik menjadi padam tepat sebelum Jack menembak ke arah Reese. Tapi di saat listrik darurat menyala, Maxi langsung menghabisi Jack. Ternyata Nicholas masih selamat dari serangan listrik tadi dan segera meminta bantuan. Sementara itu, manakala membuka pintu, mereka mendapati Brooke yang sudah kehilangan kendali sehingga Maxi bergegas mengurung diri di kandang. Sedangkan Barry dan Reese terpaksa kembali menutup pintu dari luar. Naasnya lagi, semua botol darah yang dibawa oleh Barry juga pecah. Oleh karena itu, Reese memiliki ide untuk memberikan kantung darah yang ada di dalam ruangan kepada Brooke. Tapi baru saja Barry berhasil menahan serangan Brooke, tiba-tiba Reese terpleset sehingga misi tidak berjalan sempurna. Tatkala Reese berhasil mengambil kantung darah, rupanya Brooke sudah terlanjur sempat menggigit Barry. Beruntung, dengan cepat Maxi melemparkan darah tersebut ke mulut Brooke yang langsung menjadi sadar dan menyesal atas tindakannya. Di sini, Reese memutuskan untuk membawa kantung darah tadi. Selanjutnya, mereka segera memasuki lab. Sayang, Nicholas terlebih dahulu pergi membawa Grace dan meninggalkan sebuah granat untuk mereka, kendati tidak mencelakai mereka. Dari monitor, mereka melihat Nicholas dan dua orang tentara membawa Grace pergi. Di mana bersama dengan itu, waktu penghancuran bunker menyala dan semua pintu tertutup. Mendapati Barry yang berubah menjadi zombie, maka Brooke menggunakan gas yang dia keluarkan sebagai sumber tenaga untuk menyalakan saluran yang digunakan oleh Nicholas tadi. Lalu memerintahkan Reese dan Maxi masuk serta mengirimkan mereka ke atas. Lantas kakak beradik ini pun berpelukan dalam ledakan yang terjadi. Di waktu yang sama, Nicholas sampai ke camp milik Reese dan memerintahkan anak buahnya mencari alat pada peti yang diambil oleh Reese. Setelah menemukan alat tersebut, Nicholas segera memasukkan alat ke hidung Grace dan meminta anak buahnya untuk memasangkan alat ke hidungnya juga. Sementara itu, dengan sebuah sepeda motor, Reese dan Maxi pergi menuju camp. Setelah prosedur dilakukan, secara mengejutkan, Nicholas yang sudah berubah menjadi hybrid langsung menghabisi kedua anak buahnya. Selang beberapa saat, Reese dan Maxi yang sampai di camp hanya menemukan Grace yang sudah tergeletak. Tapi secara hening, Nicholas muncul menyerang Reese dan memasukkan Maxi ke dalam kandang serta kembali menghajar Reese. Ketika Nicholas akan menghabisi Reese, tanpa diduga Grace bangkit dan mencabik-cabik Nicholas. Tapi saat akan menyerang Reese, Grace menemukan kantung darah yang dia bawa sehingga memutuskan untuk meminumnya. Setelah tenang, Grace akhirnya mengeluarkan Maxi dari kandang dan memeluk dia dengan erat. Mendapati Nicholas yang masih bergerak padahal sudah tercabik-cabik, maka Reese langsung menghabisi dia. Berikutnya, kendati menyadari telah terinfeksi, Reese urung menenggak pil dan memilih untuk menghabisi dirinya sendiri. Tapi tindakan itu dihentikan oleh Grace, di mana Maxi meminta dia terus meminum pil tersebut agar bisa membantu mereka, karena itulah cara untuk mendapatkan jiwanya kembali. Sementara di bunker, terlihat pula Brooke dan Barry keluar dengan kondisi yang lebih mengerikan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.